Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kalian semua yang belajar di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita segera bertemu kembali dalam pembelajaran di kelas. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran matematika dengan judul pecahan. Di kelas 4, kalian sudah belajar dengan pecahan. Nah, pecahan itu ada bermacam-macam. Macam-macam pecahan antara lain yaitu pecahan biasa, pecahan campuran yang kedua, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Baik, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang pecahan biasa. Nah, yang akan kita pelajari adalah pecahan biasa. Nah, dalam kesempatan ini kita akan menjumlahkan pecahan biasa. Jadi judulnya adalah penjumlahan pecahan. Ya, penjumlahan pecahan, terutama pecahan biasa. Nah, untuk penjumlahan pecahan ini ada dua macam, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Dengan penyebut yang sama. Baik, sambil Ibu ingatkan lagi, di dalam pecahan itu ada dua. Yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Misalnya 1/2 contohnya, maka 1 ini dinamakan pembilang, 2 yang di bawah itu namanya penyebut. Nah, untuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, misalnya 1/5 ditambah 3/5 sama dengan, karena di bawah ini penyebutnya sama, maka kita tinggal menuliskan saja yang sama juga, tinggal menjumlahkan yang di atas atau pembilangnya. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4, penyebutnya sama. Jadi hasilnya 4/5. Kemudian Ibu beri contoh lagi, misalnya 5/8 ditambah 2/8. Ayo, ada yang tahu kira-kira berapa? Di sini berapa? Tinggal menyebutkan saja, berarti sini sama-sama 8. Yang pembilangnya tinggal menambahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7/8. Jelas untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama? Baik, kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah penjumlahan pecahan
dengan penyebut yang tidak sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Contoh, misalnya 1/3 ditambah 2/4 sama dengan, ini penyebutnya tidak sama. Bagi yang penyebutnya tidak sama, tidak bisa langsung dijumlahkan begitu saja, harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Cara menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita bisa coret-coret dulu di tempat yang lain. Misalnya 3, 4. Kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 itu 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Kita coba stop sampai di situ dulu. Kemudian yang kelipatan 4, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. Sudah ada yang sama belum? Nah, kalau sudah ada yang sama, ini dicari yang sama. Nah, berarti KPK-nya adalah 12. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di sini tulis dulu semua. 12, 12, 12. Nah, caranya 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 dapat berapa? 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian lagi yang di sini 12 dibagi 4 dapat 3. 3 dikali pembilang. 3 dikali 2 sama dengan 6. Baru ditambahkan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Boleh juga kalau ini berupa perkalian, misalnya ini penyebutnya sama-sama kecil, boleh dengan cara dikalikan. Jadi ada cara yang kedua. Cara pertama tadi pakai KPK, cara yang kedua dengan cara dikalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12, berarti sama semua 12. Kemudian caranya tinggal dikalikan. 4 dikali 1, 1 dikali 4 dapat 4. Taruh di sini. Kemudian yang di sini 3 dikali 2 sama dengan 6, sama dengan 10. Nah, ini bisa disederhanakan atau dikecilkan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau ini bilangan genap semua, pasti bisa dibagi 2. Baik, 10/12 ini bisa disederhanakan atau dikecilkan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Karena ini sama-sama bilangan genap, pasti bisa dibagi 2. Maka sama-sama dibagi 2. Jadi sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 10/12, boleh, atau dikecilkan sama dengan 5/6.
kali pangkat 15. 15 tambah 15, 30. Nah, sudah ketemu. KPK-nya adalah 15. Jadi di sini ditulis 15 dibagi. Nah, 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 diingat-ingat dalam pikiran. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian yang kedua, 15 dibagi 15 dapat 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Baru dijumlahkan. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi hasilnya 13/15. Jelas sampai di sini? Baik. Nah, apabila kalian sudah jelas, nanti akan diberikan soal berupa latihan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.